Assalamualaikum kawan-kawan. Izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Nurah Vita. Saya Yasinta Pratiwi. Dan saya Farah Farista. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup korupsi. Kira-kira apa saja yang membahas tentang ruang lingkup korupsi? Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup korupsi. Yang pertama, pengertian mengenai korupsi. Yang kedua, sejarah korupsi di Indonesia. Yang ketiga, ilmu-ilmu yang mempelajari fenomena korupsi. Pengen hidup enak tanpa susah? Ingin uang banyak dan rumah mewah? Korupsi saja. Jangan. Yah, kenapa? Karena korupsi itu melanggar hukum. Korupsi itu tidak baik. Korupsi itu harus diberantas. Lalu, apa itu korupsi? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai korupsi. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere, corruption, dan corruptus, yang bermakna menghancurkan. Sedangkan secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyeleweng uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor. Di Indonesia, tindak pidana korupsi tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bagaimana sih secara terjadinya korupsi di Indonesia? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah korupsi di Indonesia. Yang pertama, yakni korupsi masa VOC. Benedict Anderson dalam tulisannya yang berjudul The Ideal of Power in Japanese Culture menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia. Menurutnya, budaya korupsi sudah dimulai sejak zaman VOC. VOC adalah sebuah asosiasi dagang yang pernah menguasai dan memonopoli perekonomian Nusantara. Asosiasi ini bahkan bertindak sebagai pemerintah yang mengatur dan berkuasa atas wilayah Nusantara. Praktek dagang yang dikembangkan sangat monopolis, sehingga hubungan dagang yang diwarnai kecurangan dan persekongkolan yang cenderung korup. Karena tingginya tingkat korupsi di dalam tubuh VOC, itulah maka akhirnya VOC mengalami kebangkrutan. Lalu yang kedua, yakni korupsi masa penjajahan Belanda. Warisan budaya korupsi zaman VOC dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, menurut Ong Hoek-hem dalam bukunya, yakni Politik, Korupsi, dan Budaya. Korupsi pada zaman Belanda dengan modus berbeda dapat dilihat pada kebijakan tanam paksa pemerintah Hindia Belanda terhadap warga pribumi. Rakyat pribumi dipaksa untuk menanam komoditi-komoditi yang laku dan dibutuhkan di pasar Eropa seperti kopi, teh, nila, dan cabai. Menurut pemerintah Hindia Belanda, pribumi wajib menanam sepertiga dari sewa mereka untuk ditanami komoditi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi pada prakteknya, petani harus menanam 2/3 tanahnya untuk ditanami tanaman komoditi pasar Eropa. Para kepala desa memaksa para petani
untuk penanam 2/3 tanaman yang diinginkan oleh Hindia Belanda. Dan praktek seperti ini berlangsung selama beratus-ratus tahun, sehingga sudah menjadi budaya bagi pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, korupsi pada masa penjajahan Jepang. Menurut para ahli sejarah, diperkirakan masa Jepang adalah masa mewabahnya korupsi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Bahkan mereka menyuruh dan memaksa rakyat pribumi untuk menanam pohon jarak yang digunakan untuk kepentingan penerangan tentara Jepang. Pada masa ini terjadi pergolakan ekonomi yang luar biasa. Karena Jepang tidak lagi memikirkan tentang ekonomi pribumi, melainkan hanya berorientasi pada bagaimana menangani perang di kawasan Asia, sehingga rakyat pribumi semakin menderita. Selanjutnya, korupsi di masa Orde Lama. Korupsi juga terjadi pada pemerintah pra-kemerdekaan, yakni pemerintah Orde Lama. Pemerintah Orde Lama juga dilanda banyak kasus-kasus korupsi. Setidaknya, tercatat 2 kali pemerintah pada masa itu membentuk Badan Pemberantas Korupsi, yakni Paran dan Operasi Budi. Namun pemerintah pada waktu itu juga setengah hati dalam pemberantas korupsi. Muncul gerakan agar formulir tersebut langsung diserahkan pada Presiden, tidak lagi kepada Paran sebagai lembaga sah pemerintah untuk pemberantasan korupsi. Selanjutnya, korupsi pada masa Orde Baru. Ketika era Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto, ada harapan yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Namun tidak pemberangsuran para koruptor, tetapi sebaliknya, Indonesia menjadi negara paling korup. Tercatat pada pemerintahan Orde Baru melahirkan dan memproduksi koruptor-koruptor kelas kakap. Pada tahun 1998, Corruption Perception Index dari Transparency International menempatkan Indonesia pada posisi 80 dari 85 negara terkorup di dunia. Korupsi di masa Orde Baru juga mengakibatkan negara Indonesia menjadi satu-satunya negara terkorup di Asia. Data-data tersebut sudah dianggap cukup untuk menggambarkan dahsyatnya korupsi yang terjadi di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu ada ilmu-ilmu sosial yang mempelajari tentang fenomena korupsi. Yang pertama, ilmu administrasi. Korupsi menjadi kajian ilmu administrasi karena berkaitan dengan penyimpangan atau penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada warga. Hubungan antara birokrasi dan terjadinya perilaku korupsi dapat dilihat dari 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sisi negatif dan sisi positif. Lalu yang kedua yaitu ada ilmu politik. Korupsi dalam ilmu politik dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau politisi bagi keuntungan mereka sendiri. Korupsi kekuasaan itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, bisa karena pejabat pemerintah melakukan penyelewengan dengan menerima uang suap atau menerima imbalan yang bertentangan dengan peraturan. Bisa juga penyelewengan karena melakukan money politik yang terjadi di dalam proses pemilihan umum, sehingga dengan cara yang licik dan curang dapat membuat seseorang menang dalam pemilu. Yang ketiga yaitu ilmu hukum. Hal yang berkaitan dengan fungsi dan sistem hukum yang berperan mendistribusikan dan memelihara alokasi nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap benar oleh masyarakat, di mana alokasi tersebut dengan semangat kebajikan yaitu menegakkan keadilan. Lalu yang keempat ada kriminologi. Dengan menggunakan perspektif kritis, kriminologi melihat fenomena korupsi sebagai suatu tindak kejahatan yang dapat ditelusuri berdasarkan konteks interaksi dan intoleransi sosial yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Melalui kajian yang komprehensif, kriminologi berusaha membantu memecahkan masalah-masalah korupsi dengan memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dengan sasarannya akhirnya adalah untuk menanggulangi dan mencegah korupsi. Lalu yang terakhir ada ilmu sosiologi. Secara historis, tindakan korupsi dapat ditelusuri dari masa ke masa. Secara parsial, korupsi dikaji oleh sosiologi penyimpangan, sosiologi politik atau sosiologi ekonomi, dan secara spesifik berkembang pula sosiologi korupsi yang secara khusus mempelajari latar sejarah budaya, struktur sosial, pelaku-pelaku dan agensi, serta nilai-nilai atau norma-norma sosial yang digunakan oleh masyarakat dalam melanggengkan atau membasmi korupsi. Secara metodologis, disiplin sosiologi korupsi juga mengetengahkan pendekatan, metode-metode penelitian, dan pengujian hipotesis terhadap berbagai fenomena korupsi. Baiklah, sekian video penjelasan ruang lingkup korupsi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.